Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara terkait Ramadan dan Al-Quran. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang secara ringkasnya menjelaskan malaikat Jibril setiap hari pada setiap malam pada bulan Ramadan beliau mendatangi Rasulullah. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Dalam teks hadis itu lafadznya fayudarisuhu. Artinya malaikat Jibril dengan Rasulullah saling mudarosah, saling membaca Al-Quran. Dalam syarahnya dijelaskan, malaikat Jibril membaca Al-Quran, Rasulullah mendengarkan, kemudian Rasul membaca, malaikat Jibril mendengarkan. Dalam kesempatan itu pula, malaikat Jibril atas perintah Allah adalah untuk sekaligus mengoreksi bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Ibnu Abbas ini kemudian digunakan dasar tradisi yang terus berjalan pada bulan Ramadan. Setiap malam kita akan mendengarkan di musala di masjid ada tadarus Al-Quran. Dari hadis itu ada paling tidak 2 atau 3 pelajaran bisa kita ambil. Lafadz yudarisu dalam hadis itu menjelaskan bahwasanya kegiatan tadarus Al-Quran itu dilakukan 2 orang atau membaca Al-Qurannya tidak sendirian. Artinya Rasul memberikan contoh membaca Al-Qurannya ada temannya sehingga bisa saling mengoreksi bacaannya. Maka biasa kita kemudian ada tradisi dalam musola, dalam masjid itu yang satu membaca, mendengarkan dan sekaligus mengoreksi. Pada masa pandemi ini karena ada beberapa yang zona merah, kemudian di samping itu melaksanakan perintah dari pemerintah untuk menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan, bukan berarti kemudian tidak bolehnya ke masjid secara bersama-sama menghilangkan tradisi mudarosah, tradisi tadarus Al-Quran. Maka tradisi ini bisa sekaligus dipindah di rumah, sehingga rumah akan kita jadikan rumahku adalah masjidku, rumahku adalah pesantrenku, pada akhirnya rumahku adalah surgaku. Di dalam rumah itu bisa ada mudarosah. Otomatis seorang anak akan mencontoh, ada orang tua, bapak ibunya saling tadarus, maka anaknya akan mencontoh. Pelajaran yang kedua adalah dalam membaca Al-Quran, dalam ayat lain disebutkan warattil Qur'ana tartila. Ada etika membaca Al-Quran atau ada cara membaca Al-Quran. Warattil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran harus tartil. Di dalam syarah atau dalam tafsir ayat ini, yang dimaksud tartil itu adalah pembacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Jadi ini sekaligus menghilangkan kebiasaan sebagian dari kita yang kemudian kejar setoran, kejar target seminggu harus khatam, sehingga bacanya tanpa aturan mana panjang mana pendek, yang penting ngebut sampai khatam 1 minggu, sehingga Ramadan bisa khatam 4 kali, langsung pasang status Ramadan khatam 4 kali. Ini kita
pasti akan dipertanyakan lagi. Kita pertanyakan pada diri kita sendiri, niat kita baca Al-Quran itu untuk apa. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Malaikat Jibril terhadap mendatangi Rasulullah. Rasulullah pun pasti akan lebih berbahagia kalau khatam Al-Qurannya itu berkualitas. Khatam Al-Quran yang tetap memperhatikan pembacaan tajwidnya, karena Rasul memperoleh ayat-ayat Al-Quran itu bukan tanpa peraturan, bukan tanpa kaidah-kaidah mana dengung, mana jelas, mana panjang dan pendeknya. Ini masa pandemi ini marilah kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita di antara keluarga kita, di dalam rumah kita. Kita bikin musola dalam rumah kita dan kita hidupkan rumah kita dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran dan ini otomatis tidak berhenti di situ. Bisa dilanjutkan dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Rasulullah pun juga akan sangat berbahagia bila Al-Quran itu tidak sekedar dibaca. Kalau sekedar dibaca, maka Quran maksimal. Al-Quran didudukkan sebagai pedoman kehidupan. Terima kasih. Di akhir pertemuan ini kita saling berdoa. Saya terutama mohon doa semoga bulan Ramadan ini kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin bisa mentadabbur isinya dan bisa semakin bisa mengamalkan isinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.